Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kita lanjutkan kajian kita membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qaidatus Sabi'ah, kaidah yang ketujuh. Sifatullahi ta'ala tauqifiyatun la majala lil aqli fiha. Sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu tauqifiyah, hanya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Tidak ada tempat bagi akal untuk menetapkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena sifat Allah itu adalah umurul ghaibah, perkara gaib yang tidak bisa dicerna oleh akal kita. Hanya membutuhkan wahyu yang menjelaskan tentang hal ini. Inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, semuanya bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Adapun kelompok-kelompok yang lain seperti Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah, Mu'tazilah, semuanya dengan apa? Dengan akal. Tak satu pun di antara mereka menetapkan sifat Allah dengan dalil Al-Quran atau dari hadis. Kenapa? Karena mereka itu menganggap bahwa Al-Quran ini bukanlah dalil yang qat'i, bukan dalil yang yakin, yang dibangun di atas keyakinan. Tapi akal itu adalah dalil yang yufidul yakin, memberikan yakin, kata mereka. Sehingga apa? Mereka mengedepankan akal alal naqal, atas Al-Quran. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok yang paling selamat dalam hal ini, karena mereka menetapkan nama Allah dan sifat-sifatnya itu dari Al-Quran dan hadis. Fala nusbitu lillahi ta'ala minas sifati illa ma dallal kitabu was sunnatu ala subutiha. Kami tidak menetapkan bagi Allah sifat-sifat kecuali apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis. Qala al-Imamu Ahmadu, Imam Ahmad, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengatakan la yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsahu aw wasafa bihi rasuluhu. Tidak boleh Allah disifati kecuali dengan apa yang Allah sifati untuk dirinya. Kalau Allah mengatakan dirinya punya tangan, maka kita tidak boleh mengatakan Allah tidak punya tangan. Kenapa? Karena berarti apa? Kita menetapkan sesuatu yang ada pada Allah, kita nafikan dia. Nah, kalau Allah mengatakan dia punya wajah, maka kita tidak boleh mengatakan Allah tidak punya wajah. Karena ini bagian dari qaulun 'alallahi bila ilmin, berkata atas Allah tanpa ilmu. Atau yang datang dari Rasulullah, karena Rasulullah apa yang beliau sampaikan itu juga wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tidak berbicara dengan hawa nafsunya, kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. La yutajawazul Qur'an wal hadis. Kita tidak boleh melampaui Al-Qur'an dan hadis. Undur al-qaidata al-khamisata fil asma'i. Lihatlah pula di kaidah yang kelima dalam pembahasan nama-nama Allah. Di sana disebutkan bahwa nama-nama Allah juga ditetapkan dengan Al-Quran dan hadis. Walidalalatil kitabi was sunnati ala subuti sifati salah satu aujuhin. Cara Al-Quran dan hadis menetapkan sifat bagi Allah itu ada 3. Yang pertama adalah at-tasrihu bis sifah,
menyebutkan secara gamblang, secara jelas tentang sifat dia. Kal izzah, seperti dia memiliki sifat izzah, kuat, rahmat, batosh, dia mengadab, wal wajah, dia memiliki wajah, tangan, kaki, dan yang lainnya. Ini apa? Dia mensorehkan, menjelaskan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Kalau kita mengatakan, nggak mungkin Allah punya apa? Punya tangan, punya wajah. Berarti apa Pak? Kita berbicara yang menyelisihi akal kita. Kenapa demikian? Akal itu tidak bisa mencerna, membahas sesuatu yang tidak pernah dia lihat. Sementara siapa yang pernah melihat Allah punya wajah, Allah tidak punya wajah? Siapa yang pernah melihat Allah punya tangan atau tidak punya tangan? Nggak ada. Karena manusia nggak ada yang ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Sehingga kita tawakuf, berdiam sampai datang keterangan dari Al-Quran dan hadis. Kalau ada kita tetapkan, kalau tidak ada kita apa? Tidak berbicara tentangnya. Asaniya tadammunul ismi laha. Cara yang kedua adalah setiap nama itu pasti terkandung sifat. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa nama-nama Allah itu pasti terkandung sifat yang sempurna di dalamnya, bukan hanya sekedar alamat. Karena nama itu Pak adalah alamat, tanda untuk membedakan yang lain. Contoh, ada nama orang Donald, untuk membedakan dengan Mulyono. Paham? Ini apa? Alamat untuk seseorang. Ini kalau apa? Kalau manusia. Adapun dengan Allah, dia adalah alamat yang terkandung sifat yang sempurna di dalamnya. Itu setiap apa? Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mislu al-Ghafur, contoh seperti al-Ghafur. Mutadamminun lil maghfirah, yang terkandung sifat maghfirah. Kalau Allah punya nama al-Ghafur Pak, terus dia nggak mengampuni hambanya, berarti nama ini nggak sesuai dengan sifat yang dia miliki. Kalau kita tahu Allah memiliki nama al-Ghafur, berarti Anda jangan putus asa. Sebesar apapun dosa Anda, dosa masa lalu Anda, maka Allah siap mengampuni. Selama Anda mau datang meminta ampun. Allah At-Tawwab, Maha menerima taubat. Kalau Anda mau bertobat. Karena dia memiliki nama apa? At-Tawwab, yaitu Maha menerima taubat hambanya. As-Sami, dia memiliki nama As-Sami yang terkandung sifat sempurna, pendengaran yang sempurna, yang dia mendengar seluruh suara, apakah itu bisikan 2 orang, 3 orang, atau bahkan yang terbetik di dalam hati kita, Allah ketahui. Allah apa? Allah dengar. Demikian juga Al-Basir, Maha melihat. Bahkan pandangan yang yang khainatul a'yun, istilahnya Bapak, kita melihat ke sana ternyata kita lirik akhwat sana, akhwat kiri kita, tapi kita pura-puranya melihat ke sana. Paham? Dan kita Pak, kalau melihat ke depan kadang melihat bisa ke kiri, sisi kiri atau sisi kanan kan? Tidak hanya pada fokus ke depan saja. Nah, itu khainatul a'yun namanya. Mata kita berkhianat. Lain yang dia lihat, lain yang dia lirik. Ini pun dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian cara yang ketiga adalah at-tasrihu bi fi'lin aw wasfin dalin 'alaiha. Jadi setiap fi'il perbuatan Allah, apakah itu yang bersumber dari fi'il madi, mudhari, amr, ataukah dari sifat yang menunjukkan kata kerja, maka itu semuanya apa Pak? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti istiwa alal arsh. Istiwa ini maknanya adalah istaqarra wa ala wa sa'ada wartafa. Di mana Allah itu berada di atas arsh. Anda nggak tahu kalau bahasa Indonesia bersemayam itu maknanya apa. Kalau sekiranya dia maknanya mumasah, menyentuh dengan arsh, maka ini salah. Paham? Karena istiwa itu maknanya adalah dia tidak menyentuh, tapi berada di atas arsy. Kalau sekiranya arsy ini ditarik atau dihilangkan, Allah tetap berada pada ulu, ketinggian. Itu makna dari apa Pak? Istiwa. Allah tidak butuh kepada arsy. Untuk apa? Menahan dia tidak jatuh. Karena di atas sana nggak ada gaya gravitasi. Sehingga apa? Tidak perlu ada di bawah hingga dia apa? Untuk menahan sesuatu yang ada di atas. Wan nuzul, demikian juga sifat turun ke langit dunia. Apakah yang turun jasadnya ataukah apa yang turun? Ini kita serahkan kepada Allah tentang kaifiyatnya. Adapun sifat turunnya kita yakini. Karena ini dikabarkan oleh Rasulullah, yanzilu rabbuna ilas sama'id dunya. Rabb kita turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Langit dunia itu Pak adalah langit yang pertama. Wal maji' lil fasli bainal ibadi yaumal qiyamah. Demikian juga sifat datangnya dia untuk mengadili seluruh manusia pada hari kiamat. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Rabbmu datang sementara malaikat berbaris-baris menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Wal intiqam minal mujrimin. Demikian juga Allah memiliki sifat intiqam, yaitu mengazab, menyiksa orang-orang yang berbuat maksiat. Apakah Allah zalim? Enggak. Allah telah berbuat adil dalam hal ini karena sudah diingatkan, sudah dijelaskan, masih dia ngeyel gitu melakukan hal yang dilarang, maka dia berhak atas azab tersebut sebagai bentuk teguran bagi Allah. Coba dikasih dua pilihan Pak, azab di dunia atau azab di akhirat. Kalau diazab disegerakan di dunia berarti Allah masih sayang antum. Paham? Daripada azab di akhirat kelak, yang itu lebih parah dibandingkan azab di dunia. La yu'adzibu adzabahu ahada wa la yusiku wasaqahu ahada. Di mana Allah tidak mengazab seperti azab yang ada di dunia. Di dunia itu Pak, sekejam apapun orang yang mengazab, napi-napi di penjara, itu paling ujung-ujungnya ditarik kukunya, disetrum kakinya, atau dicongkel matanya kan. Ini sekitar itu aja, atau disetrum pakai listrik tegangan tinggi gitu. Setelah itu stop. Sementara azab di akhirat itu nggak ada stopnya, levelnya nambah terus. Kan tidak ada istilahnya istirahat dari azab. Kalau di dunia ada istirahatnya. Capek dia ngazab penjahat, stop dia kan. Lapar kah, istirahat sholat kan. Ini enggak kalau di akhirat. Nah, qaulullahi ta'ala ar-rahmanu 'alal arsy istawa wa qaulun nabi yanzilu rabbuna ilas sama'id dunya. Wa qaulillahi ta'ala wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa wa qauluhu innal minal mujrimina muntaqimun. Ini dalil-dalil yang menunjukkan tentang
sifat-sifat Allah yang diambil dari apa? Dari perbuatan-perbuatan Dia. Jadi intinya adalah apapun perbuatan Allah, apakah itu berkaitan dengan waktu ataukah tidak, maka itu semua adalah sifatullah. Sifat Allah yang disandarkan untuk dirinya sendiri. Qawaidu fi adillatil asma'i was sifat. Penulis akan membahas lagi tentang apa? Kaidah dalam dalil-dalil penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-qaidatul ula al-adillatul lati tusbatu biha asma'ullahi ta'ala sifatuhu hiya kitabullah wa sunnatu rasulih. Ala tusbatu asma'ullahi wa sifatuhu bi ghairihima wa ala hada. Jadi ahlu sunnah wal jamaah menetapkan nama dan sifat Allah itu dari Al-Quran dan hadis. Dua sumber inilah yang menjadi pegangan kita dalam beragama, baik itu dalam pembahasan akidah, pembahasan fikih, akhlak, dan yang lainnya. Maka tidak boleh menetapkan nama dan sifat Allah dari selain keduanya. Fama warada isbatuhu lillahi ta'ala min dzalika fil kitabi wa sunnah wajaba isbatuhu. Maka apa saja yang datang penetapannya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, maka kita wajib menetapkannya. Kenapa Pak? Karena ini adalah konsekuensi kita dari beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada Rasulullah utusan Allah. Kalau kita tidak mau menerima, berarti ada sesuatu yang kita anggap kurang dari Al-Quran, atau ada yang kurang dari hadis Rasulullah, sehingga kita tidak mau menerapkannya atau mengamalkannya. Berarti ada yang perlu revisi, ada yang perlu dikoreksi, dikurangi, dan seterusnya. Sementara Al-Quran dan hadis telah sempurna. Wa ma warada nafyuhu fihima wajaba nafyuhu ma'a isbati kamali riddihi. Adapun yang datang penafian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka wajib pula kita menafikannya atau meniadakannya. Berbarengan dengan itu menetapkan kesempurnaan kebalikannya. Tak kalau Allah mengatakan Dia tidak lupa, berarti Dia memiliki sifat ilmu yang sempurna, kan? Kalau Dia mengatakan bahwa lam yalid wa lam yulad, Dia tidak memiliki anak dan tidak pula diperanakkan, berarti Dia sempurna keesaannya yang tidak membutuhkan yang lainnya. Kalau Dia mengatakan fala yadlimu, tidak menzalimi seorang pun, maka berarti apa? Allah Maha Adil dan Maha Bijaksana. Wa amma lam yarid isbatuhu wala nafyuhu fima fihima wajaba tawaqqufu fi lafdihi fala yusbatu wala yunfa li adami urudil isbati wan nafyi fihi. Adapun yang tidak datang penetapan dan penafiannya, maka wajib kita berhenti padanya, enggak membahasnya. Contoh, tak kala ada orang mengatakan bahwa Allah itu tidak memiliki tempat. Allah tidak memiliki tempat. Allah tidak butuh tempat. Berarti ini apa Pak? Menyandarkan sifat nafi bagi Allah. Apa itu? Allah tidak butuh tempat. Allah itu tidak memiliki arah. Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, di kanan, di depan, dan belakang. Ini berarti apa? Menetapkan sifat nafi bagi Allah, yaitu nafyul jihah, menafikan apa? Sifat arah. Kalau Allah tidak di arah, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, di kanan, dan ini, lantas Allah di mana? Ini sama halnya nggak ada. Kalau Allah tidak memiliki arah, berarti Allah tidak ada di mana-mana.
Maka menafikan tempat, menafikan arah bagi Allah, ini butuh kepada dalil dari Al-Quran dan hadis, bukan dengan akal. Paham? Kalau nanti dengan akal berarti apa? Mendasari penetapan dan penafian sifat Allah itu dengan akal. Ini adalah ciri khas kelompok sesat dalam pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Fama warada wa amma maknahu fayufassalu fihi. Adapun maknanya perlu diperinci. Jika yang diinginkan adalah hak, layak bagi Allah, maka dia ditetapkan. Jika dia makna yang diinginkan adalah makna yang batil, maka wajib kita menolaknya. Contoh tadi Pak, kalau ada orang mengatakan bahwa Allah itu tidak butuh tempat, Allah itu tidak bertempat. Kalau yang diinginkan itu bahwa Allah tidak membutuhkan makhluknya, maka ini benar. Ini apa? Ini benar. Ini wajib kita terima, karena Allah memang tidak butuh kepada makhluknya, apakah itu arsy ataukah yang lain. Tapi kalau yang diinginkan adalah makna yang batil, yaitu Allah apa? Allah tidak butuh tempat, tapi ini menetapkan sesuatu yang tidak ada pada diri Allah, maka ini adalah wajib kita tolak. Wa minhu kullu sifatin dalla 'alaiha fi'lun min af'alihi. Fama warada isbatuhu lillahi ta'ala kullu sifatin dalla 'alaihi ismun min asma'illah ta'ala dalalata mutabaqatin aw tadammun aw iltizam. Jadi setiap sifat yang ditunjukkan oleh nama dari nama-nama Allah, penunjukannya itu sama dengan penunjukan nama Allah dari sisi mutabaqah, tadammun, dan iltizam. Ini sudah dibahas dalam pembahasan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu kullu sifatin dalla 'alaiha fi'lun min af'alihi kal istiwa 'alal arsy wan nuzul ila sama'id dunya wal maji' lil fasl baina ibadihi yaumal qiyamah wa nahwu dzalik min af'alil lati la tuhsaha anwa'uha fadlan an afradiha. Jadi setiap sifat yang ditunjukkan oleh perbuatan dia wajib kita apa? Tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Minhu diantaranya seperti wajah, dua mata, dua tangan, dan selainnya. Di antaranya lagi sifat kalam, sifat masyiah, kehendak, iradah, kauniyah, syar'iyah. Ini semua wajib kita tetapkan. Di antaranya lagi sifat ridho, mahabbah, cinta, ghadab, murka, karaha, benci, dan yang lainnya. Ini juga wajib kita apa? Tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.